Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini hari Selasa ya, 30 Mei. Pertemuan kita yang hampir berakhir ini akhirnya kita tutup dengan diskusi kelompok. Nah, hari ini kebetulan jam kedua ini adalah kelas dari HKIC ya. Betul ya, HKIC yang akan berdiskusi bicara tentang resiko bisnis. Perkenalkan dulu, siapa Mas? Nama saya Muhammad Mibuddin. Nama saya Muhammad Alfian. Nama saya Muhammad Zakia Mahidwi Santosa. Nama saya Muhammad Hayyan Muta'al. Nama saya Nur Fadullah. Nama saya nggak usah ya. Ini ketua kelas ya. Kebetulan ini grupnya cowok semua ini. Oke, saya kepingin mendengarkan kalian apa yang akan kalian sampaikan gitu ya tentang resiko bisnis. Karena begini anak-anak, yang jelas semua apa yang kita lakukan itu beresiko. Entah itu kecil atau besar. Kita awali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang bernyawa itu juga pasti akan mati. Apalagi kita bisnis pasti punya resiko. Tapi bagaimana kita pandai-pandai meminimalisir resiko itu biar bisnis kita itu sukses. Oke, silakan siapa yang mau ngomong? Monggo. Monggo Mas Jadi. Saya, ya. Soal resiko bisnisnya. Resiko bisnis itu pasti adalah suatu kendala atau suatu hambatan yang itu pasti akan timbul dalam suatu bisnis. Soalnya kan karena dalam setiap kegiatan itu pasti nggak akan pernah terlepas dari yang adanya yang namanya bisnis itu gitu. Nah, terus dalam hal resiko bisnis itu kita perlu ketelitian lebih lanjut. Bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita mencari solusinya, bagaimana cara kita mengalihkan resiko itu menjadi suatu keuntungan bagi kita sendiri. Dan itu biasanya emang banyak menjadi tantangan besar bagi para pengusaha, para pembisnis, betul. Okay. Apalagi jika cakupannya itu sangat luas, pasti resikonya juga sangat besar sekali. Iya. Bagaimana? Benar ya? Ya. Menurut Mas Zaki tadi ya benar, kita harus mengalihkan resiko itu dengan meminimalisir resiko-resiko yang akan kita hadapi agar semua tanggungan kita menjadi lebih kecil. Iya. Iya. Seperti itu. Meminimalisir resiko ya, biar lebih kecil. Iya. Bagaimana yang lain? Ada pendapat? Iya, nggak apa-apa. Dilihat di buku referensinya apa. Silakan, santai aja. Karena bisnis itu, usaha itu kan segala sesuatu yang orientasinya kepada keuntungan, ya kan? Niatnya mesti cari untung, itu kita nggak usah munafik bahwa setiap bisnis, setiap usaha itu pasti pengen untung gitu ya, nggak buntung gitu ya, nggak bangkrut gitu ya. Tapi di tengah jalan pasti ada kendala. Resiko bisnis itulah kita caranya memanage atau meminimalisir itu pasti ada. Mungkin ada masukan, silakan. Iya. Kalau menurut saya ya Bu, dalam hal memanage resiko itu bagi seorang pengusaha itu perlu yang adanya keberanian. Soalnya kalau dalam menghadapi suatu resiko tapi kita nggak berani, itu kayak nggak ada artinya apa-apa, yang ada kita akan gagal terus, nggak akan bisa maju-maju. Kalau kita nggak berani memulai, nggak berani bergerak, itu semua bakal sia-sia. Untung itu malah buntung jadinya, yang ada rugi. Iya. Anak-anak inget nggak waktu kita masih kecil, kita kan lihat orang lain naik sepeda bisa kan ya? Kita kan pengen bisa naik sepeda, betul nggak? Betul. Gak ada anak kecil yang biarin aku nggak usah naik sepeda, aku bonceng aja atau aku jalan aja, pasti kepengen punya sepeda baru, pengen naik sepeda. Akhirnya kita belajar, ya kan? Belajar naik sepeda, latihan. Resikonya apa? Bundas, jatuh kan? Lecet semua, kita luka. Nah itu loh resikonya. Cuman kalau kita hati-hati kan resikonya diminimalisir tadi seperti katamu tadi. Oke, mungkin ada masukan? Selain perlu keberanian, kita harus memiliki inovasi. Iya. Seperti saya tadi lewat Bosuman, dia ada banyak soto-soto. Soto Boso kan banyak. Saya lihat ada, ini pasti ada semua risiko ada. Ada yang jualan itu kan semakin banyak ya semakin banyak risiko. Saing itu, terus ada inovasi, ada soto batok. Itu inovasi itu sendiri ya itu. Benar. Di belakangnya rumah B ini ada soto batok dan laris juga itu. Ada agak ini memang baru, tapi kapan sebelum puasa itu sudah ada. Nah, ada inovasi, jadi keberanian, inovasi apalagi?
inovasi, terus Apa? berani realisasi, Apalagi menurutmu? Apa? paham terhadap bisnis yang kita jalani. Paham terhadap jenis apa bisnis yang kita jalani. Betul sekali. Kalau kita nggak paham, kita awam terhadap bisnis yang kita jalani, bahaya. Jadi kalau misalkan mau memulai soto ya harus paham tentang soto kan. Betul sekali. Paham dengan apa yang harus kita jalani atau bisnis yang akan kita geluti. Oke, yang lain apa Mas? Berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko tadi ya, berani bertanggung jawab. Oke. Karena kenapa kok harus berani itu? Semua itu harus dimulai dengan berani dulu. Semua harus dimulai dengan berani dulu. Kalau nggak berani kita nggak akan maju. Jadi Zakir juga katakan seperti itu ya. Terus Mas, apa Mas? Yang lain? Kalau menurut saya juga yang harus perlu diperhatikan mengenai kualitas diri. Kualitas diri. Kualitas diri kita berarti potensi ya. Potensi diri. Kemampuan, kualitas diri, potensi kita. Nah, anak-anak memang betul sekali ya, pantang menyerah. Ya. Kita harus pantang menyerah loh. Selalu bergerak maju. Nah, selalu bergerak maju, never give up ya. Kita tidak pernah mundur selangkah pun. Mengembangkan kemampuan. Betul, mengembangkan kemampuan, ide-ide ya kan. Agar resiko itu kita minimalisir. Terus kemudian kita belajar. Belajar tuh ada 5 pertanyaan dulu. 5W plus 1H. Siapa yang mau berbisnis tadi katamu ya? Siapa sih? Saya. Teman-teman kelas KIC misalkan ya. Lalu where? Di mana kita mau berbisnis? Betul, di mana? Di dekat kolam renang kita jualan baju renang, kita jualan es, kita jualan makanan. Di dekat kolam renang kita jualan mukena, jualan jadah. Gak mungkin ya kan? Bisa. Lalu siapa, milik siapa? Orangnya. Lalu what? Apa yang akan kita jual? Produknya apa? Betul tidak? Iya. Kuliner atau yang lain, atau konveksi atau fashion. Nah, monggo silahkan. Model pemasarannya online apa offline? Harus berani nih menentukan. Kayaknya ini kalau online nggak laku deh Bu ini, tapi kalau offline laku deh loh. Itu loh. Iya. Lalu how? Ya, Bagaimana? 5W plus 1H. How, bagaimana caranya? Modalmu berapa? Menggerakkan ilmu manajemen, planning, organizing, actuating, and controlling. POATS, ingat ya? Iya. Salam POATS itu untuk meminimalisir bisnis. Kalau mahasiswa nggak usah tinggi-tinggi lah, artinya begini, mulai bisnis dengan hal-hal yang kecil. Bisnis pulsa, bisnis helm, bisnis jaket, bisnis alat tulis, bisnis sepatu, tas, ya nggak masalah. Kalau pengen yang makro nanti ini jadi mimpi, our dream gitu ya, and dream come true. Ingat Sayyidina Ali kemarin, gimana pendapat Sayyidina Ali, masih ingat nggak? Kebaikan yang tidak termanage akan dikalahkan oleh yang terorganisir. Nah itu dia ya. Jadi betapa pentingnya ilmu manajemen. Jadi kembali lagi ke resiko bisnis, bahwa kita yakini setiap perbuatan apalagi bisnis itu punya resiko. Betul? Kita sepakat? Nah, bagaimana resiko meminimalisir? Dengan cara tadi pantang menyerah, memahami, berani, ya, itu kan mengembangkan kemampuan, memahami produk dan sebagainya, betul? Ada tambahan monggo, kita tutup habis ini. Kalau tanya gimana? Tanya gimana? Kalau resiko bisnis itu menyangkut hal gaib, Bu, itu gimana? Nah, gini, kita harus percaya kepada sesuatu yang gaib. Kita harus ngimani sesuatu yang gaib, betul tidak? Betul. Karena di Al-Quran sudah tertera kan, Iya. bahwa kita ini berdampingan dengan makhluk yang lain, dengan hal yang gaib. Bagaimana itu? Ya kita harus percaya, Zaki. Tapi percaya itu bukan terus kita apa-apa dididik yang non logika. Kita harus tetap mengedepankan logika. Apalagi kalian ini loh, 5 ini cowok semua loh. Laki-laki itu 9 logika, 1 perasaan. Oke? Betul. Ya itu laki-laki. Betul banget, Bu. Makanya nah betul banget kan. Makanya itu hal gaib tetap kita percaya. Makanya yang namanya ikhtiar berusaha, ikhtiar berbisnis, ikhtiar belajar itu harus 2. Ya doa dan usaha. Doa ki apa? Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Biar kita berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Kalau yang gaib-gaib itu datang menyerang,
oh ini bangkrut gara-gara goib. Ya, boleh kita percaya, tapi mari kita kedepankan logika kita. ya. Oke? Betul. Nah, itu ya. Jadi itu. Ada lagi? Ya Bu. Oke. Contohnya itu seperti apa Bu? Bisnis goib ini. Itu sebenarnya kan gini, saya mau tanya Zaki dulu. Maksudnya Zaki apa tadi? Contohnya gimana Ki? Bukan masalah bisnis goib, cuman resiko dalam hal goib itu seperti Contoh, kayak ayo. kan biasanya orang jualan, apalagi kita orang Jawa. Itu kadang kalau ada yang iri, itu tuh kayak diberi apa? Guna-guna gitu Oh, loh iya. jualannya kayak. Jadi usahanya diganggu oleh barang-barang goib Iya. yang dikendalikan oleh manusia yang iri dan dengki. Iya, Itu. Itu kan kadang ada tanda-tandanya kayak kok soalnya pernah waktu jualan gitu kok ada yang naruh apa bunga yang Sesuatu. wangi itu loh Bu. Iya. Yang warna merah buat sesajen itu lupa Mawar, namanya. kantil apa itu. merah, mawar. Di sini banyak kantil, banyak mawar. Nah itu terus kadang juga ditaburi air garam Oh, sama gitu. orang yang nggak jelas Iya, gitu. iya. Anak-anak jangankan bisnis ya, jangankan bisnis. Suami saya sebagai hakim itu sudah mulai tahun 94, sudah lama sekali. Pindah mutasi itu sudah sekian kali ya. Ada beberapa tempat yang mau sidang ditabur garam, ditaburi bunga. Padahal suami saya nggak berbisnis loh. Suami saya memutuskan perkara sebaik-baiknya, seadil-adilnya untuk kepentingan umat. Nggak ada keuntungan bisnisnya, tapi masih ada ditaburi, apalagi memang ada. Oh jangan makan di sana itu begini-begini, atau orang naruh apa. Itu manusiawi dan itu ada. Kita percaya itu ada, tapi kita jangan tergerus oleh itu. Artinya gini, kalau kita mental kita kuat, batin kita kuat, upaya lahir kita pantang menyerah, mengembangkan ide, berani mencoba, itu juga kuat. Insya Allah semua juga akan berlalu. Ada doa khususnya juga untuk bisnis, biar nggak diguna-gunai, biar nggak diserang-serang hal seperti itu. Karena di dunia ini banyak orang iri dengki. Betul tidak? Itu penyakit hati itu. Penyakit hati itu. Di Quran surah Al-Hujurat juga sudah ada itu. Orang iri dengki itu bukan hanya untuk bisnis saja. Kadang temannya punya baju baru, iri. Temannya dapat nilai A, dia dapat nilai B, iri. Betul tidak? Nah, jabatan yang lebih tinggi membuat orang lain iri. Ya kan, padahal kita juga bisa berusaha kan. Nah itu. Oke, saya kira cukup ya, luar biasa ya hidup suasananya. Yang kecil ini jangan disepelekan. Diskusi kecil ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, juga bagi kelas yang lain ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa ketemu dan berdiskusi lagi tentang materi yang selain resiko bisnis. Oke? Jadi jangan pernah takut anak-anak mahasiswa generasi muda untuk berkreasi. Oke? Resiko bisnis pasti ada, tapi kita minimalisir. Sekian, terima kasih atas kebersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.